Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali berada di minggu yang baru. Haleluya. Kita sudah kembali juga berada di penghujung bulan November. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dalam Kejadian pasal 6, dalam seputar kehidupan Nabi Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, dan seterusnya. Saudara-saudara, Nuh orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh orang yang benar di mata Tuhan. Nuh yang mendapatkan belas kasihan di hadapan Tuhan. Karena dia seorang yang menjauhi kejahatan, hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan semakin menyatakan isi hatinya kepada kita. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan semakin menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal itu tidak mudah. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Dan Nuh mempercayai Tuhan melebihi pikirannya sendiri, melebihi logikanya sendiri. Itu sebabnya Allah melihat Nuh yang begitu hebat dalam imannya kepada Tuhan. Dan Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Nuh. Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 11, mari kita lihat kehidupan kesaksian Alkitab tentang Nuh. Disebutkan demikian. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan taat mempersiapkan bahtera tentang sesuatu yang belum kelihatan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, taat. Saudara-saudara, Nuh mempercayai Tuhan lebih daripada logikanya, lebih daripada akal budinya. Dia percaya sungguh kepada Tuhan, walaupun dia belum mempunyai gambaran yang jelas apa yang akan Tuhan lakukan, bagaimana hal itu terjadi, tetapi dia mempercayai Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara, kita perlu meneladani kehidupan Nabi Nuh. Tidak segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sampaikan kepada kita dengan begitu terperinci dalam segala hal. Tidak, saudara-saudara. Tuhan hanya menyuruh kita melakukan sesuatu, dan Tuhan ingin kita taat kepadanya. Ketika kita taat kepadanya seperti Nuh, maka kita akan melihat, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Dalam kitab Petrus kita melihat 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu,
dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Saya lompat kemudian ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan tidak menyampaikan segala sesuatu kepada kita secara mendetail di dalam untuk semua hal. Tidak. Tetapi Tuhan hanya menyatakan perintahnya kepada kita. Kita disuruh untuk mentaatinya. Nanti kita akan melihat hasilnya. Hasilnya. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, Tuhan tahu menyelamatkan kita. Kita gak perlu ngajarin Tuhan, saudara. Gak perlu komplain Tuhan. Gak perlu gebrak-gebrak meja dulu untuk komplain janji Tuhan. Gak perlu. Tuhan tahu menyelamatkan kita. Asalkan kita taat kepadanya seperti halnya Nuh. Dia taat walaupun untuk sesuatu hal yang belum dia mempunyai gambaran. Dia tidak tahu sama sekali gambarannya seperti apa. Tapi dia taat. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.